Universitas Pattimura, disingkat Unpati, berkedudukan di Ambon, Provinsi Maluku, sebagai pusat unggulan, telah menghasilkan lulusan yang kompetitif, berkarakter dan berwawasan kepulauan. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Ibu Bapak dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Hajum Sangaji. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 2 tahun 2023 di Universitas Pattimura Ambon dengan NIM 202349310. Pada hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran pada kelas 10 SMA Negeri 1 FEB, Kabupaten Tambrau, Papua Barat Daya. Mohon saran dan masukannya dari Ibu Bapak dosen penguji dan Ibu Bapak guru sekalian agar pembelajaran saya ke depan lebih baik lagi. Terima kasih dan selamat siang. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, semua sehat-sehat ya. Ya. Sebelum kita mulai dengan pembelajaran di siang hari ini, Ibu minta ketua kelas untuk pimpin kita dalam doa. Ayo ketua kelas, pimpin kita dalam doa. Siap, gerak. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Salam kepada Ibu Guru. Selamat siang, Ibu Guru. Absensi dulu ya. Karena siapa yang tidak hadir? Hadir semua yang hadir. Semua hadir. Ya. Oke, semua hadir. Sebelum kita masuk pada pembelajaran selanjutnya, kita pre-test dulu ya. Ya. Anak-anak kerja sesuai dengan petunjuk yang ada ya. Ya. Oke, dikumpulkan. Terima kasih anak-anak. Ya. Hari ini kita mulai dengan materi tentang kelangkaan. Tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa memahami kelangkaan sebagai inti dari permasalahan ekonomi serta mampu menerapkan konsep kelangkaan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dengan model pembelajaran problem-based learning melalui diskusi kelompok, kita bisa memecahkan masalah tentang kelangkaan. Karena ada yang tahu tentang kelangkaan? Ada, Bu. Ayah? Kelangkaan adalah kesenjangan antara sumber daya ekonomi yang terbatas dengan jumlah kebutuhan hidup yang tidak terbatas. Kelangkaan itu karena kebutuhan manusia terus bertambah. Akibatnya sumber daya yang ada tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada lagi? Saya, Bu. Ayah? Kelangkaan adalah kondisi ketika permintaan demand akan suatu barang lebih tinggi daripada penawaran persediaan supply. Akibatnya manusia harus membayar pilihan, preferensi, dan skala prioritas agar bisa beradaptasi dengan kondisi langka tersebut. Ada lagi anak-anak? Ayah? Kelangkaan adalah kondisi ketika manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Ada lagi? Kelangkaan adalah suatu keadaan di mana jumlah alat pemuas
kebutuhan lebih sedikit daripada jumlah kebutuhan atas alat pemuas tersebut. Jadi dari teman-teman kita sudah menjawab, kita berikan aplaus ya. Nah, dengan adanya keterbatasan alat pemenuhan kebutuhan manusia yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Kita masuk kepada kegiatan inti, kita lihat permasalahan yang terjadi. Anak-anak bisa lihat lewat video pembelajaran. Anak-anak simak ya. Bagikan anak-anak menjadi 2 kelompok untuk kita diskusi. Ayo, silakan cari teman-teman yang sudah dibagikan kelompok. Ini ibu bagikan LKPD. Di dalam LKPD itu sudah ada petunjuk pengerjaannya. Jadi Anda kerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada pada LKPD. Sama-sama. Oke, anak-anak mulai kerja ya. Mohon kerjasamanya gotong royong supaya saat presentasi juga anak-anak harus kerjasama dalam presentasi. Ayo anak-anak silakan kerja. Kelompok 1 dan kelompok 2 sudah selesai? Sudah. Sudah bisa presentasi? Sudah. Kelompok mana yang mau presentasi duluan? Kami Bu. Oke, sabar. Sebelum kita presentasi, kita ice breaking dulu ya. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, teganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, diputar-putar, atas, diputar-putar, diputar ke bawah, putar-putar ke kanan, diputar-putar ke kiri. Oke, terima kasih anak-anak. Oke. Anak kelompok mana yang mau presentasi duluan? Saya. Kelompok 1. Oke, kelompok 1 silakan maju. Siang teman-teman. Siap. Siang anak-anak. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang kelangkaan yang diawali oleh teman saya Anita. Soal nomor 1, jelaskan sumber-sumber yang terjadi pada kedua gambar di atas sebagai di atas sesuai dengan pendapat. Dari pendapat kami, Pada gambar 1 terjadi kelangkaan air bersih sehingga membuat masyarakat pada antri untuk mengambil air tersebut. Pada gambar 2 terjadi kelangkaan minyak tanah sehingga membuat warga pada antri untuk membeli. soal nomor 2, tuliskan dan jelaskan penyebab apa saja yang terdapat pada kedua masalah di atas. Tuliskan penyebab apa saja yang terdapat pada kedua masalah di atas.
1. Penyebab terjadinya kelangkaan air bersih. Laju pertambahan dan perpindahan penduduk ke perkotaan yang cukup tinggi, penggunaan lahan yang tinggi memperhatikan konservasi tanah dan air. B. Pembangunan gedung-gedung kota besar banyak yang tidak mematuhi perbandingan lahan terpakai dan lahan terbuka, sehingga mengganggu proses penyerapan air hujan ke dalam tanah. C. Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dan aktivitas domestik, industri, erosi, dan pertanian. D. Eksploitasi air tanah yang berlebihan yang dilakukan oleh gedung-gedung, perkantoran, rumah sakit, pusat perbelanjaan, dan apartemen. 2. Penyebab terjadinya kelangkaan minyak tanah. A. Penimbunan minyak tanah untuk oplosan. B. Masa transisi program konversi minyak tanah ke LPG. C. Adanya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan menyebabkan terganggunya penyaluran distribusi minyak tanah. D. Adanya panic buying yang antara lain disebabkan isu kenaikan harga minyak tanah, berita antrian, dan persepsi kurang tepat mengenai penggunaan kartu kendali dalam rangka penerapan sistem distribusi tertutup. Soal nomor 3, bagaimana Anda bisa mengatasi permasalahan tersebut? Jelaskan sesuai dengan daerah tempat tinggal Anda. Oke, yang ke-1, cara mengatasi kelangkaan air bersih. A. Membuat tempat penampungan air hujan. Kelangkaan air bersih di musim kemarau yang panjang dapat ditanggulangi dengan membuat tempat penampungan air hujan. Air tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan dikonsumsi meskipun tidak sampai mengatasi permasalahan ini. Bila terjadi kelangkaan air bersih, maka kami akan memanfaatkan air hujan sebagai air minum karena di daerah kami curah hujannya sangat tinggi, sehingga kami bisa mengatasi masalah kelangkaan air tersebut dengan memanfaatkan air hujan. B. Penggunaan air secara bijak dan tidak melakukan pemborosan. C. Tidak membuang sampah di aliran air. Sampah adalah salah satu hal yang membuat air tercemar. Maka dari itu membuang sampah di aliran air dapat mengurangi polusi air tersebut dengan memanfaatkan air hujan. D. Menjaga lingkungan. Air bersih berasal dari lingkungan yang bersih dan asri. Akar pohon berfungsi sebagai penyimpan cadangan air bersih. Semakin banyak pohon yang ada, semakin besar pula cadangan air yang tersedia. Sehingga jika melakukan penebangan pohon harus diimbangi dengan penanaman kembali atau reboisasi agar lingkungan terus terjaga. 2. Cara mengatasi kelangkaan minyak tanah. Dengan adanya kelangkaan minyak tanah, maka kami bisa menggantikannya dengan kayu bakar karena di daerah kami kayu bakar sangat banyak sehingga bisa menggantikan minyak tanah sebagai bahan bakar. Soal nomor 4, jelaskan dampaknya kelangkaan dari kedua permasalahan tersebut terhadap kehidupan masyarakat. 1. Dampak kelangkaan air bersih bagi kehidupan masyarakat. A. Kesehatan dan sanitasi. Kelangkaan air sangat berdampak terhadap kesehatan sekaligus berdampak buruk terhadap sanitasi. Kurangnya air bersih dan fasilitas sanitasi yang layak menyebarkan penyakit. B. Produksi pangan dan pertanian. Kelangkaan air juga sangat berdampak pada produksi pangan dan pertanian. Sebagian besar air tawar digunakan untuk irigasi tanaman pertanian. Dan kekurangan air akan berlangsung menyebabkan
menyebabkan kekurangan pangan. C. Migrasi dan konflik. Migrasi massal dan konflik manusia juga merupakan konsekuensi dari kelangkaan air yang parah. Kelangkaan air dapat membuat populasi di suatu daerah berpindah dan menyebabkan krisis pengungsi karena mereka pindah untuk menemukan kondisi yang lebih layak huni. D. Perubahan lingkungan. Kelangkaan air juga memiliki dampak terhadap lingkungan, di mana di masa depan kelangkaan air dapat meningkatkan hilangnya keanekaragaman hayati, gundulan hutan dan penggulungan akibat kekurangan air. E. Perubahan iklim. Ada tanggapan dari kelompok 2? Ada pertanyaan? Ada. Oke, silakan. Pertanyaan dari kelompok Ya, kelompok 1 ada pertanyaan dari kelompok 2. Sebutkan jenis-jenis kelangkaan yang Anda ketahui selain dari 2 jenis kelangkaan yang Anda sudah sebutkan tadi. Jenis-jenis kelangkaan seperti kelangkaan sumber daya manusia, kelangkaan sumber daya alam, kelangkaan sumber daya kewirausahaan, dan kelangkaan sumber daya modal. Yang termasuk kelangkaan sumber daya alam adalah tanah, hutan, hasil laut, air, barang tambang. Ada lagi. Apa saja yang termasuk kelangkaan sumber daya alam? Yang termasuk kelangkaan sumber daya alam seperti yang tadi, yang termasuk kelangkaan sumber daya alam adalah tanah, hutan, hasil laut, air, barang tambang. Oke, kita berikan aplaus yang pada Oke, kelompok 1 silakan duduk. Kelompok 2 silakan maju. Ibu guru dan teman-teman, Siap. kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Diawali dengan teman saya, Muhammad Fadli. Nomor 1, jelaskan sumber-sumber yang terjadi pada kedua gambar di atas sesuai dengan pendapatmu. Gambar itu. Pada gambar 1 terjadi kelangkaan air bersih sehingga membuat masyarakat pada antri untuk mengambil air tersebut. Pada gambar 2 terjadinya kelangkaan minyak tanah sehingga membuat warga pada antri untuk membeli minyak tanah. Selanjutnya, tuliskan dan jelaskan penyebab apa saja yang terdapat pada kedua masalah di atas. Penyebab yang pertama, penyebab terjadinya kelangkaan air bersih. Penyebab terjadinya kelangkaan air bersih dibagi menjadi 4. Yang pertama, laju pertambahan dan perpindahan penduduk ke perkotaan yang cukup tinggi, penggunaan lahan yang tidak memperhatikan konservasi tanah dan air. Penyebab yang kedua, pembangunan gedung-gedung di kota besar banyak yang tidak mematuhi perbandingan lahan terpakai dan lahan terbuka, sehingga mengganggu proses penyerapan air hujan ke dalam tanah. Yang ketiga, pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dalam aktivitas domestik, industri, erosi, dan pertanian. Yang keempat, eksploitasi air tanah yang berlebihan yang dilakukan oleh gedung-gedung perkantoran, rumah sakit, pusat perbelanjaan, dan apartemen. Penyebab terjadinya kelangkaan minyak tanah dibagi menjadi 4. Yang pertama, penimbunan minyak tanah untuk oplosan. Kedua, masa transisi program konversi minyak tanah ke LPG. Ketiga, adanya bencana alam seperti banjir dan tanah longsor yang menyebabkan terganggunya penyaluran distribusi minyak tanah. Keempat, ada panik buying yang antara lain
disebabkan isu kenaikan harga minyak tanah, geritan, antrian, dan persepsi kurang tepat mengenai penggunaan kartu kendali dalam rangka penerapan sistem distribusi tertutup. Selanjutnya, bagaimana Anda bisa mengatasi permasalahan tersebut? Silakan sesuai dengan daerah Anda. Yang pertama, cara mengatasi kelangkaan air bersih. Membuat tempat penampungan air hujan. Kelangkaan air bersih di musim kemarau yang panjang dapat ditanggulangi dengan membuat tempat penampungan air hujan. Air tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan konsumsi meskipun tidak sampai mengatasi permasalahan ini. Bila terjadi kelangkaan air bersih, maka kami akan memanfaatkan air hujan sebagai air minum karena di daerah kami curahnya air hujan sangat tinggi sehingga kami bisa mengatasi masalah kelangkaan air tersebut dengan memanfaatkan air hujan. Kedua, menggunakan air secara bijak dan tidak melakukan pemborosan. Ketiga, tidak membuang sampah di aliran air. Sampah adalah salah satu hal yang membuat air tercemar. Maka dari itu, tidak membuang sampah di aliran air dapat mengurangi polusi air. Yang keempat, menjaga lingkungan. Air bersih berasal dari lingkungan yang bersih dan asli. Akar pohon berfungsi sebagai penyimpanan cadangan air bersih. Semakin banyak pohon yang ada, semakin besar pula cadangan air yang bersih. Menjaga lingkungan. Air bersih berasal dari lingkungan yang bersih. Akar pohon berfungsi sebagai penyimpan cadangan air bersih. Semakin banyak pohon yang ada, semakin besar pula cadangan air yang tersedia. Sehingga jika melakukan penebangan pohon harus diimbangi dengan penanaman kembali atau reboisasi agar lingkungan tersebut terjaga. Yang kedua, cara mengatasi kelangkaan minyak tanah. Dengan adanya kelangkaan minyak tanah, maka kami bisa menggantikannya dengan kayu bakar. Karena di daerah kami kayu bakar yang sangat banyak sehingga bisa menggantikan minyak tanah sebagai bahan bakar. Baik, selanjutnya nomor 4, jelaskan dampaknya kelangkaan dari kedua permasalahan tersebut terhadap kehidupan masyarakat. Oke, dampak kelangkaan air bersih bagi kehidupan masyarakat. Sini terbagi menjadi 4, yaitu kesehatan dan sanitasi. Kelangkaan air sangat berdampak terhadap kesehatan sekaligus berdampak buruk bagi sanitasi. Kurangnya air bersih dan fasilitas sanitasi yang layak menyebarkan penyakit. Kedua, produksi pangan dan pertanian. Kelangkaan air juga sangat berdampak bagi produksi pangan dan pertanian. Sebagai besar, air tawar digunakan untuk irigasi tanaman, pertanian, dan kekurangan air akan berlangsung menyebabkan kekurangan pangan. Yang ketiga, migrasi dan konflik. Migrasi massal dan konflik manusia juga merupakan konsekuensi dari kelangkaan air yang parah. Kelangkaan air dapat membuat populasi di suatu daerah berpindah dan menyebabkan krisis pengungsi karena mereka pindah untuk menemukan kondisi yang lebih layak huni. Keempat, perubahan lingkungan. Kelangkaan air juga memiliki dampak terhadap lingkungan. Di masa depan, kelangkaan air dapat meningkatkan hilangnya keanekaragaman hayati, pengundulan hutan, dan Terima kasih kelompok 2. Ada tanggapan dari kelompok 1? Tidak ada. Berarti kelompok 1, kelompok 2 sudah ini ya. Oke, kita berikan aplaus kepada kelompok 2. Ya Ibu, sama-sama. Hasil presentasi kelompok 1 dan kelompok 2 sangat bagus sekali. Terima kasih sudah mempresentasikan hasil presentasinya. Jadi siapa yang bisa memberikan evaluasi tentang pembelajaran kita hari ini? Saya. Ya. Guru mengarahkan siswa untuk melakukan evaluasi. Guru memberikan penguatan dan kesimpulan terkait masalah yang didiskusikan
disampaikan. Maka evaluasi dari pembelajaran kita hari ini bahwa kelangkaan itu adalah jarak antara hasrat atau keinginan manusia dan alat pemuas kebutuhan, atau dalam hal ini dapat kita disebut sebagai sumber daya. ya. Jadi ada juga kelangkaan adalah kondisi ketika permintaan akan suatu barang lebih tinggi daripada penawaran atau persediaannya, akibatnya manusia harus membuat satu pilihan. Jadi bila adanya kelangkaan barang, misalnya kelangkaan bensin, BBM misalnya, berarti Anda harus membuat satu skala prioritas. Jadi kelangkaan itu timbul akibat manusia atau kita mempunyai banyak kebutuhan, sedangkan barang yang tersedia itu terbatas, maka terjadilah kelangkaan. Manusia memiliki ingin mau beli minyak, misalnya minyak tanah, mau 20 liter, 30 liter boleh, tetapi tersedianya tidak ada, terbatas, maka itulah yang disebut dengan kelangkaan. Oke anak-anak, siapa yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini? Saya, Ibu. Jadi kesimpulan apa dari materi kali ini adalah kelangkaan adalah kondisi kekurangan sumber daya, pemenuhan kebutuhan atau keinginan manusia. Agar bisa bertahan hidup, kita harus bisa beradaptasi dengan dampak kelangkaan dan kesehatan hidup. Oke, jadi itu adalah teman kita yang sudah menyimpulkan materi tentang kelangkaan hari ini, yaitu kondisi di mana kekurangan sumber daya pemenuhan kebutuhan atau keinginan manusia. Jadi agar bisa bertahan hidup, kita harus bisa beradaptasi dengan dampak kelangkaan dalam keseharian hidup. Oke, terima kasih anak-anak. Sebelum kita mengakhiri, kita post-test dulu ya. Post-test ini tadi kan sebelum kita awali dengan materi, dengan pembelajaran, kita pretest. Pretest itu kan kita belum tahu apa yang kita mau isi, karena kita belum mulai dengan materi. Sekarang karena kita sudah selesai dengan materi pembelajaran hari ini, Ibu mau tahu kemampuan atau pemahaman sampai di mana. Untuk melihat kemampuan Anda, maka dengan post-test ini kita harus laksanakan. Oke. Oke, anak-anak, kembali seperti semula, tempat duduknya. Oke, silakan kumpul anak-anak. Oke, terima kasih anak-anak. Sebelum kita keluar dari sini, Ibu bagikan refleksi ya. Refleksi tentang pembelajaran kita hari ini. Materi apa yang Anda senang, nanti di sini jawab sesuai dengan yang ada di refleksi. Refleksi pembelajaran hari ini tentang materi kelangkaan. Oke, anak-anak sudah selesai. Itu kan buat anak-anak di rumah, bagaimana Anda merasa senang atau tidak. Nanti besok baru dikumpulkan ya buat Ibu. Oke? Terima kasih anak-anak atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada Ibu. Sekali lagi Ibu mengucapkan terima kasih. Sama-sama Bu. Sama Ibu. Siap. Mari teman-teman, sebelum kita akhiri kegiatan kita pada siang hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima